剣の魔術師だったなんて。レイってば最強と謳われる七大魔術師の一人。どんなに期待されても。レイちゃんってば。Kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita yang berjudul The Ace Black Sorcerer Soul Rule the World, episode 6. Di episode sebelumnya Rei berhasil melumpuhkan Bu Guru Grady hingga kondisinya melemah. Karena dulu Rei overheat saat amarahnya memuncak, hingga ia selalu menggunakan Chronos Lock buat nekan overheat di tubuhnya. Namun penggunaan Chronos Lock itu nampaknya mempengaruhi kekuatan sihirnya Rei. Di mana Rei jadi gak lancar mengeluarkan sihirnya, karena kejadian itu. Kini Rei pun terus terang sama teman-temannya mengenai masa lalunya di medan perang. Dan jati dirinya yang sebagai penyihir pedang es salah satu dari 7 penyihir terkuat di dunia. Masa lalu yang tragis dan berlumuran darah membuat ragu. Apa ia pantas ada di sekeliling teman-temannya? Ya ternyata mereka gak peduli dengan masa lalunya Rei. Yang jelas mereka akan selalu bersama Rei, begitu juga dengan Allium yang kini sadar dengan kesalahan dirinya. Ia pun minta maaf sama Rei hingga hubungannya dengan Rei pun mulai membaik. Gimana keseruan kelanjutan alur ceritanya? Yuk digas! Adegan diawali Amelia yang lagi mikirin Rei. Ia tidak menyangka kalau Rei adalah penyihir pedang es, dan digadang-gadang sebagai salah satu dari 7 penyihir hebat. Berbeda dengannya, Rei mengalami berbagai hal tragis sebagai putri sulung keluarga Ross, kepala dari 3 keluarga utama. Setinggi apapun ekspektasi orang, Amelia ngerasa dirinya gak bisa jadi tokoh besar. Sehabis mandi, ia teringat kejadian saat itu. Seharusnya kalau orang normal pasti panik. Tapi Rei tidak panik sedikit pun. Amelia pun ngerasa, apa pesonanya masih kurang bagi Rei. Di kelas Bu Caroline yang suka dipanggil Karo-Karo. Ngingetin lagi tentang kompetisi ksatria pedang sihir. Yang merupakan pertandingan ksatria pedang sihir di antara 3 akademi sihir. Siswa kelas 1 yang ikut disebut pendatang. Baru siswa kelas 2 ke atas secara resmi bisa mengikuti babak eliminasi. Sistem kompetisinya adalah 3 akademi itu akan memilih 16 orang untuk saling berduel. Mengenai pemenang tahun lalu diraih oleh Rebecca Bradley dari akademi ini. Jadi peserta yang ditentukan buat ikut pertandingan adalah 5 orang. Tapi akademi ini bisa ngirim 6 orang. Akademi ini lebih kuat dalam kekuatan secara komprehensif. Sementara Diom adalah akademi sihir yang ahli dalam pertempuran asli. Lalu Mycross adalah akademi yang ahli dalam penelitian sains. Banyak dari mereka yang akan menjadi peneliti. Intinya tiap akademi punya keistimewaannya masing-masing. Bisa dikatakan semuanya seimbang. Anggota komite bertugas membantu peserta. Tapi juga merupakan kekuatan yang amat penting. Di ruangan Capsec Rei auto protes kenapa Caroline bisa ada di sana. Karena Carol senggang jadi Abi memintanya kemari. Sejak dulu Rei kesulitan ngadepin Carol. Abi juga pasti tahu itu. Rei pun minta agar Carol dipecat. Dari pertimbangan Abi dilihat dari karakteristik sihir Caroline sangat efektif. Gak disangka kini Carol ada di belakang Rei. Alhasil Rei pun dikintilin sama Caroline. Saat siang Rei bareng Clarice lagi ngeliatin babak penyisihan. Clarice tidak menyangka pertandingan baru saja dimulai. Rei udah tahu pemenangnya. Ya bagi Rei dengan perbedaan dari kemampuan setiap pemain hasilnya bisa ditentukan dalam 3 detik pertama. Mereka pun melihat Amelia yang menang dalam 6 detik. Lihat ekspresi Amelia, Rei ngerasa kalau gadis itu gak berpikir bahwa kemenangan adalah hal yang sepatutnya. Ekspresinya seperti menyelesaikan sesuatu dengan perasaan acuh tak acuh.
Sementara Amelia sendiri teringat perkataan ayahnya. Karena Amelia putri sulung dari keluarga Ross, kepala dari 3 keluarga utama. Sang ayah minta Amelia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Terutama pada keluarga Allgren, Amelia gak boleh kalah dari Ariana. Dari Rebecca, Ray mengetahui tentang Akademi Diom yang sepertinya akan ngirim Ariana buat ikut dalam pertandingan. Ariana Allgren sangat kuat, meski sama-sama terlahir dari keluarga tersohor. Ia agak berbeda dengan Amelia, bisa disimpulkan kalau Ariana bangga dengan status kebangsawanannya. Lalu mengubah menjadi kekuatan, dulu Dina pernah ngelihat Ariana bertanding. Meski usianya lebih muda darinya, teknik Ariana sangat hebat. Kini Amelia berhasil ngalahin Allium, kemenangan telak membuat Amelia dipastikan ikut serta dalam kompetisi Ksatria Pedang Sihir. Hampir semua duel dimenangkannya dalam waktu 10 detik. Sementara Alim juga diputuskan buat mengikuti kompetisi di posisi kedua. Melewati para penggemarnya, Amelia bertekad buat berusaha lebih keras untuk memenuhi ekspektasi semua orang, juga ekspektasi ayahnya. Singkat cerita, Ray ketemu sama Amelia, ia memberi selamat karena Amelia sudah kepilih ikut kompetisi. Ray langsung bilang kalau Amelia gak nyaman saat bertarung dan tergesa-gesa. Ia pun bertanya apa Amelia ingin jadi lebih kuat. Amelia bilang dalam duel pendatang baru di kompetisi itu, Ariana juga akan ikut serta. Ariana lebih kuat darinya. Selagi ada waktu sebulan lagi, Ray pun akan memberikan Amelia latihan khusus. Ray juga bilang kalau masternya ngasih buku berisi metode pelatihan prajurit baru Ainsworth. Ia juga mencapai pondasinya melalui latihan ini. Di waktu kecil Ray sudah menyelesaikan latihan ini. Mendengar itu Amelia antusias buat belajar. Flashback Amelia pertama bertemu dengan Ariana di acara perjamuan yang diadakan oleh bangsawan kelas atas. Ariana sangat baik kepadanya, mereka pun bermain bersama. Dari lubuk hati yang paling dalam Amelia sangat menyukai Ariana. Hubungan mereka pun semakin hari semakin membaik, hingga hari itu mereka bertanding. Dengan mudahnya Ariana ngalahin Amelia, saat dibantu Amelia gak menghiraukan. Mulai sejak saat itu mereka pun mulai menjauh, tapi sebenarnya Ariana gak berubah. Justru Amelia lah yang berubah, menyadari dirinya keluarga bangsawan dan semuanya memandangnya sebagai bangsawan. Saat ia mulai paham, ini sudah menjadi segalanya baginya. Demi terus bertahan ia hanya bisa bertarung, pagi hari mereka pun akan berlatih. Ray datang memakai topeng, ia mendeklarasikan sama Amelia kalau dirinya bukan Ray. Tapi Master White, mulai sekarang Ray adalah instruktur dan Amelia prajurit yang dilatih oleh Ray. Karena itu ia minta Amelia ngejawab dengan siap layaknya prajurit. Diawali dengan lari ringan 20 km, Master White ngelarang Amelia menggunakan penguatan tubuh. Mendengar itu Amelia terkaget, sementara Ray mengingatkan buat ngejawab siap. Banyak penyihir yang bergantung pada sihir penguatan dan sejenisnya. Namun bagi Ray yang paling bisa diandalkan adalah tubuh kita sendiri. Gak peduli sekuat apapun tekadmu gak ada gunanya jika tidak dibarengi fisik yang kuat. Selesai lari Master White memberitahu kalau hari ini hanya latihan ringan. Dan mulai besok mereka akan berlatih serius. Amelia yang ngos-ngosan tidak menyangka latihan sebegitunya ternyata baru latihan ringan. Lagi-lagi Master White hanya minta jawaban yang sama yakni siap. Di kelas Elisa dan Evie ngeliat Amelia yang lemas. Amelia kenapa? Katanya diberi latihan khusus sama Ray, setiap hari dari pagi sampai malam dia dilatih habis-habisan. Oh jadi itu alasannya si Ray pergi keluar pakai topeng aneh tiap pagi. Saking lelahnya Amelia tertidur, ia bermimpi Ariana yang pergi. Kemudian ia ditemani Elisa dan Clarice.
Sampai dari dekat Ray datang nawarin apel. Tahunya di balik jendela Ray terus memanggilnya buat segera bangun dan diberi waktu 1 menit buat bersiap. Saat turun Ray berpapasan dengan Dina, Ray malah mengira kalau Dina nanyain metode membangunkan tidur Ainsworth. Lagi-lagi ia memberitahukan dirinya yang bukan Ray tapi Master White. Ngeliat Amelia yang mau kabur Ray auto mengejar, berikutnya Amelia kabur lagi. Ray pun ketemu Allium yang lagi menyendiri, Allium nanyain sama Ray. Ia harus gimana agar jadi kuat? Allium bingung meski sudah berlatih setiap hari ia masih sangat sulit mecahin kebingungan dalam hatinya. Ray minta Allium gak perlu cemas karena Allium sudah menjadi kuat tanpa Allium sadari. Dan pasti akan lebih kuat lagi. Mendengar ucapan Ray tiba-tiba Allium merasa jadi punya kepercayaan diri lagi. Kini Ray mencari Amelia ke perpustakaan, tapi di sana cuma ada Eliza dan Clarice. Para gadis itu juga gak tahu Amelia kemana. Ray pun menggunakan kemampuannya buat mencari Amelia. Di tengah persembunyiannya Amelia auto kaget ngeliatnya Ray yang kini ada di sana. Ia pun beralasan kalau dirinya gak bermaksud buat kabur, tapi hanya ingin menenangkan diri. Amelia dibawa paksa buat berlatih. Tak hanya itu, kini Ray juga datang ke klubnya. Ia minta sama ketua klub buat membentuk tim penyemangat Amelia. Karena bertarung sambil merasakan dukungan orang lain akan menjadi kekuatan yang kuat. Ray rasa sorakan juga penting. Jika akademi ini memiliki orang-orang dengan fisik terkuat di akademi seperti mereka pasti bisa jadi tim penyemangat yang terhebat dalam sejarah. Mendengar ucapan Ray mereka pun siap buat jadi tim penyemangat. Lalu ketua pun memberikan barang yang diminta Ray. Ia tidak akan bertanya apa yang akan Ray lakukan dengan itu. Ia hanya berpesan buat ngelakuin sesuai dengan yang Ray yakini. Pagi hari saat bangun Evie melihat seorang gadis keluar dari kamarnya. Mungkin hanya halusinasi dia pun tidur lagi. Sementara itu Elisa dan Clarice puji Amelia yang kini waktu larinya lebih cepat dari yang tadi. Amelia berterima kasih kepada mereka yang mau nemenin ia latihan pagi-pagi begini. Eliza bilang kalau ia dan Clarice udah diskusi tentang apa yang bisa mereka bantu buat Amelia. Gadis tadi puji Amelia yang berlatih dengan serius. Dipanggil prajurit latihan Amelia, Amelia yang membelakangi untuk menjawab dengan serius dan diawali dengan kata siap seperti yang Master White tekankan. Hingga mereka bertanya-tanya siapakah gadis barusan. Begitupun dengan Rebecca dan Dina. Mereka bertanya-tanya dengan gadis yang barusan lewat. Yang jelas gadis itu nampaknya pakai seragam Akademi Diom. Siapa lagi kalau bukan Master White? Ray ngerasa kalau penampilannya saat ini sempurna. Tapi selanjutnya barulah penampilan yang sesungguhnya akan dimulai. Ia pun sampai di Akademi Sihir Diom. Ray sembunyi di dalam kardus. Seorang gadis kecil menangis nyariin kakaknya. Dan film pun bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan Mimin sampai beres.